at home. Without people to care for you, you should have died. But instead, you fought. Your entire life has brought you to this moment. Do not fail yourself. Do not fail your family. Now the time has come for you to prove. Check sound. What's up, brother? Kali ini Bang Z kembali hadir dengan review film Assassin. Jangan lupa untuk siapkan cemilan dan minuman kalian sebelum kalian untuk menonton review film dari Assassin, Ninja Assassin. Oke, lanjut. Film ini merupakan film action Amerika Serikat yang bergenre thriller action. Karya sutradara Max Matthew, dibintangi oleh aktris papan atas Korea seperti kembarannya Bang Z yaitu Rain. Oke, lanjut. Film ini mengisahkan tentang Reizo yang telah menjadi anggota sebuah klan sejak ia masih kecil. Reizo diculik paksa oleh klan Uzunu. Di sana Reizo dilatih dan dibekali ilmu ninja, menjadikannya murid terbaik di klan Uzunu dan menjadi mesin pembunuh yang sangat efektif. Seiring berjalannya waktu, klan Uzunu membuat kesalahan besar, yaitu klan itu telah membunuh sahabat baik Reizo. Dan karena hal itu membuat Reizo keluar dari klan Uzunu. Seketika Reizo dianggap sebagai pengkhianat oleh klannya dan menjadi musuh besar klan yang tak pernah diketahui keberadaannya. Dan atas kematian sahabatnya, Reizo bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada klan Uzunu. Film ini sangat epik dan memanjakan mata dari segi visual dan pembuatannya. Dari segi pertarungan ditambah efek 3D di filmnya yang sangat memanjakan mata. Oke, lanjut. Film ini dirilis tahun 2009 lalu ya, baru sekalian. Dan hingga 2020 ini belum ada konfirmasi kelanjutan filmnya. Dan scene dimulai dengan seseorang yang membuat tato di punggungnya di sebuah tempat yang ramai dengan para mafia. Dan saat sedang membuat tato, salah satu anggota klan menerima surat. Dan ketika surat itu dibuka, ternyata isinya adalah pasir hitam. Dan anggota yang lain seperti menganggap remeh, namun si kakek terkejut dengan hal itu, lalu menceritakan setahun lalu dia pernah melihat seorang pria yang menerima surat dan isinya juga pasir hitam. Dan kemudian orang tua itu melihat bayangan yang ada di dinding. Lalu kemudian tawa mereka berubah menjadi pertumpahan darah. Dan pada saat itu sang orang tua tersebut ditusuk di tempat jantungnya. Namun dikarenakan orang tua itu mendapatkan cacat lahir, yaitu jantungnya tidak pada tempatnya, jadi selamatlah ia dari kematian. Dan kelompok ini pun mulai heran dengan apa yang didengar dan diceritakan oleh kakek tersebut. Oke, lanjut. Namun kemudian perkataan orang tersebut dianggap lelucon belaka dan tak digubris. Dan mereka yang ada di dalam rumah tersebut sontak tertawa dan mentertawakan si kakek dengan cerita lucunya. Dan tiba-tiba shuriken pun muncul dari arah yang tidak diketahui. Dan kelompok tersebut dihancurkan oleh bayangan yang dilihat oleh pak tua tersebut. Namun suasana menjadi mencekam dan si bos dari kelompok itu menantang si bayangan hitam. Dan secara membabi buta, kelompok tersebut menembak ke arah yang tak beraturan. Dan satu persatu seluruh anggota pun habis terbantai. Dan menyisakan si bos besar. Dia sempat menawarkan uang agar tidak dibunuh, bahkan dibilang dia akan menggandakan uangnya. Namun orang tua tersebut mengatakan makhluk itu tidak dapat dibayar. Dia adalah makhluk yang dikirim langsung dari neraka. Dan tanpa banyak bacot, si bos pun mati terpotong dan terpotong-potong seperti wortel. Oke, lanjut. Lalu muncul seorang dengan seragam khas ninja, hitam, bukan Master Lady ya. Muncul di balik bayangan. Lalu cerita pun dimulai. Scene berpindah di kota Berlin. Seseorang yang bernama Mika Koretti yang menyelidik forensik
dia adalah penyidik forensik, ingin menyelidiki kasus pada sebuah persidangan Kunitomo Shinyaki, di mana pada saat itu sistem pembayaran dilakukan oleh Shinyaki menggunakan 100 kg emas, jadi emas batangan ya pada sekalian. Oke, kita lanjut. Mika Koretti lantas menemui Ibu Sabatin. Ibu Sabatin ini adalah seorang istri dari Alexei, mantan tentara dan seorang anggota intelijen Rusia. Dan Alexei juga dibunuh karena melakukan penyelidikan klan ninja atau perkumpulan ninja, atau dikenal dengan klan 9 pada zaman ini, atau dikenal dengan nama klan Ozuno. Dan klan ini memiliki kemampuan dan skill tertentu yang sangat jarang dimiliki orang-orang pada umumnya. Klan Ozuno juga dapat menyembuhkan diri mereka sendiri. Wah, jadi kayak film Naruto ya. Oke, lanjut. Singkat cerita, Mika Koretti diberikan sebuah kotak yang di dalamnya mempunyai informasi tentang klan Ozuno. Dan Mika juga diberikan rekaman CCTV yang merekam pertarungan seseorang yang bertarung dengan ninja yang lain. Dan seseorang itu adalah Reizu. Ya, dia adalah salah satu anggota klan yang dianggap pengkhianat. Reizu sendiri memiliki kemampuan khusus menggunakan katana dan pedang berantai panjang. Oke, kita lanjut. Suatu ketika, Mika dan temannya Rian merasa diawasi oleh kelompok itu. Dan di sini mereka dibantu oleh polisi Jerman dan mereka pun terasa terancam. Lalu Rian menyuruh Mika untuk pulang dan meninggalkan apartemen. Lalu ketika sampai di apartemen, Mika pun sedikit takut dikarenakan apartemennya mati lampu. Mungkin tokennya habis kali ya. Oh enggak. Oke, next. Lalu Mika menemukan sebuah surat dan berisi pasir hitam. Wah, oke, fix ya. Kalian tahu kan tanda ini? Dan di saat bersamaan muncul sesosok ninja, namun dihalangi oleh ninja lain. Lalu mereka pun baku hantam dan bertarung, hingga salah satu dari mereka pun mati. Ternyata yang membunuhnya adalah Reizu. Oke, lanjut. Lalu Reizu mengatakan dia akan membantu Mika untuk menghabisi klan Ozuno. Singkat cerita, mereka pun bertemu Rian di suatu tempat. Di tempat itu sudah ada anggota polisi yang hendak menangkap Reizu dengan peralatan lengkap. Reizu pun disetrum dan ditahan, kemudian disekap hingga dehidrasi. Kemudian Mika pun datang menemui Reizu dan mengatakan polisi itu ada di pihak kita. Tapi Reizu lalu mengatakan kita sudah terlambat. Mereka akan datang dan menyerbu kita. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah pasukan ninja dan serba hitam dan membantai pasukan polisi dengan sangat mudahnya. Lalu Reizu membantu para polisi karena jumlah klan ninja Ozuno lebih banyak membuat Reizu luka parah. Lalu Mika pun membawa Reizu ke motel dengan tak sadarkan diri terbaring di kasur dengan luka sayat di tubuhnya yang sangat banyak. Dan lalu Mika mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Dan Mika harus pergi karena ada pekerjaan yang harus dilakukan. Lalu Reizu pun diculik oleh para ninja-ninja yang mengejarnya tadi. Lalu Reizu pun bertemu dengan gurunya, dan gurunya tersebut adalah ayah angkatnya. Ayahnya mengatakan bahwa dirinya lah yang selama ini dia tunggu-tunggu untuk dijadikan penerusnya. Namun ayahnya kecewa karena ia telah mengkhianatinya. Oke, lanjut. Scene pun berpindah dan Reizu pun akan dieksekusi di pengkhianat pun tanpa harus dibayar dengan darah. Jadi Reizu ini adalah pengkhianat klannya. Ketika ayahnya memberikan satu tusukan 5 jari di perutnya, brek gitu ya, dan memuntahkan alat pelacak yang dipasang oleh para polisi. Dan benar saja tak lama kemudian datanglah para polisi dengan peralatan lengkap menyerbu markas ninja tersebut. Saat lonceng berbunyi, semua polisi merangsek masuk dalam markas ninja tersebut. Dan tak disangka ternyata lokasi markas klan Ozuno berada di balik gunung, kayak di puncak-puncak gunung gitu ya. Lalu Reizu pun diselamatkan oleh Mika. Scene pun beralih ke Reizu yang sedang berhadapan dengan 3 orang ninja dan menghadapi salah satu ninja terbaik di klan itu. Pertarungan terjadi di antara mereka dengan sangat sengit. Dan
Pada akhirnya Rizu bertemu dengan ayahnya dan bertarung menghadapi ayahnya. Hingga ayahnya mati dibunuh oleh Rizu, dan Rizu pun menggendong Nika keluar dari tempat klan Ozuno tersebut. Nah, begitulah akhir cerita dari film Ninja Assassin. Cukup spektakuler bukan? Semoga kita bisa bertemu dengan kelanjutan dari film ini dan sobat-sobat dari Barat semua, yaitu BRI atau Bang Razi review film. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pertahankan sesuatu yang tak sesuai dengan hati nurani, namun pertahankan jika memang itu benar. Ya, benar gak ya? Tahu. Oke, para sekalian, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Bang Razi untuk kelanjutan review filmnya, supaya kalian tidak ketinggalan dari alur cerita film dari Bang Razi. Jangan lupa untuk klik tanda lonceng dan notifikasinya ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dengan alur cerita film lainnya. Watch out.